Ketika lahir, kalimat yang pertama diperdengarkan kepada bayi adalah kalimat tauhid. Lafaz azan di telinga bayi, dan kemudian orang tua bersyukur dengan mengakikahkannya dan memberi nama yang baik sebagai doa di setiap kali kita memanggil namanya. Di saat mereka sudah bisa diajak bicara, pesankan kepada mereka dengan bahasa yang bisa mereka fahami tentang kemahabesaran Allah, tentang indahnya dunia dan indahnya ciptaan dari Yang Maha Pencipta. Ajarkan anak Al-Quran, surat-surat pendek yang kandungan ayatnya mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdengarkan kepada mereka Asmaul Husna. Semoga dari nama-nama tersebut anak mengenal siapa Tuhannya. Ajarkan anak merasakan makna Ar-Rahman Ar-Rahim, merasakan besarnya kasih sayang Allah, agar mereka memiliki jiwa kasih sayang. Bimbing anak mengetahui makna As-Sami' Al-Basir, bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat, menilai apa yang dilakukan hamba-hambanya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari penilaian Allah, sekecil apapun, yang baik ataupun yang buruk, sehingga mendorong anak untuk berhati-hati dalam berbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Penanaman keimanan sejak dini kepada anak akan membentuk jiwanya tenang, dan ia tumbuh sebagai anak yang menomorsatukan Allah. Inilah pesan pertama Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal kedua yang perlu diberikan kepada seorang anak adalah komunikasi yang baik antara seorang anak dengan Rabb-nya, dengan Allah, melalui ibadah salat. Karena pentingnya salat, ia merupakan ibadah yang sejak dini harus diajarkan kepada seorang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, perintahkan anakmu salat sejak berumur 7 tahun. Wadribuhum, dipecut kesadarannya dan dimotivasi saat mereka memasuki usia 10 tahun. Pembiasaan salat sejak kecil memupuk kedekatan dan keakraban seorang anak kepada Khaliqnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwanya tenang, penuh dengan cinta kepada Allah. Jiwanya yang tenang karena merasa dekat dengan Allah, dan jiwanya yang optimis akan adanya pertolongan Allah. Bisikkan kepada mereka, wahai anakku, kamu jangan takut menjalani hidup di dunia ini bila engkau cinta, taat dan selalu bersama Allah. Tidak ada yang kau perlu takutkan, dan tidak ada yang perlu kau risaukan, wahai anakku. Dan jangan bersedih dalam situasi apapun, karena sebab kecintaanmu, salatmu dan sujudmu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bekal ketiga adalah membangun kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya, dan tidak membiarkan anak lebih percaya kepada orang lain. Berikan kehangatan kasih sayang kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan kasih sayang dan kehangatan dari orang lain. Setelah terjalinnya hubungan baik dengan Allah,
Seorang anak harus merasakan kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga. Betapa ibunya melahirkannya dan memberi kehangatan baik saat ia di rahim ibunya dan di saat ibunya menyusuinya. Dan betapa ayahnya menjadi orang yang layak dihormati dan dikagumi karena telah bekerja keras mencari nafkah berpeluh keringat untuknya dan keluarganya, sehingga timbul rasa syukur dan kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya, bahwa apapun yang disampaikan oleh orang tua adalah semata-mata untuk kebaikan anaknya. Manakala kepercayaan sudah timbul, maka seorang anak akan mewujudkan rasa terima kasih dan dengan mudah mau mendengarkan dan menuruti perkataan ayah dan bundanya. Kehangatan pelukan orang tua harus dirasakan seorang anak. Sentuhan orang tua kepada anak dan hubungan orang tua dengan anak tidaklah boleh berjarak. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pelukan kasih sayangnya yang tiada hentinya kepada cucunya Hasan dan Husain, dan mengajarkan para sahabat untuk cinta kepada anak-anak kandungnya dengan memberikan kehangatan dan perhatian. Dan kita juga tentunya tidak melupakan anak-anak yatim yang menjadikan titipan di masyarakat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan dirahmati dan tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang tidak kalah penting adalah memuliakan dan mendidik anak dengan akhlakul karimah, terutama teladan akhlak yang baik di lingkungan keluarga. Rasulullah berpesan, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Tidak ada satu pemberian pun dari seorang tua, tidak ada satu pun pemberian dari orang tua terhadap anaknya yang lebih baik, yang lebih utama daripada mengajarkan budi pekerti yang mulia yang baik kepada anak-anaknya. Perhatikan dengan siapa mereka bergaul, di rumah maupun di luar rumah. Al-mar'u wa ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang akan dipengaruhi kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karibnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mendidik dan mengawasi anak haruslah berkeseterusan dan tidak terhenti hanya sampai di sekolah dasar saja. Dan ajak anak-anak mencintai masjid ini sebagaimana semangat hijrahnya baginda Rasulullah SAW membangun masjid sebagai tempat pembinaan umat, wabil khusus anak-anak yang menjadi generasi umat masa depan. Bila kita sukses mendidik dan membimbing mereka, yang akan terucap dari lisan seorang anak yang soleh, mereka pasti tidak melupakan orang tuanya di setiap saat, dan doa akan terpanjatkan untuk kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mendidik anak cucu kita. Semoga mereka selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, dan semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.